Halo teman-teman semua, kembali lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita akan coba masuk ke materi baru nih. Exciting banget ya teman-teman ya. Jadi pada lecture materi kali ini ya, kita akan coba untuk masuk ke game baru teman-teman. Sebelumnya kita udah masuk ke materi yang ini ya, yang kita udah nyoba mini project bikinin snowboard gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan coba bikin game obstacle course gitu teman-teman ya. Nah, jadi game obstacle course ini kita akan menggunakan sprite mobil dan segala macam gitu ya teman-teman ya untuk kita ngebuat game ini gitu ya teman-teman ya. Jadi simple aja, kita akan lebih fokus ya ke prakteknya. Kalau sebelumnya kan kita disambung-sambungin dengan materi, tapi untuk sekarang kita akan coba bikin gamenya gitu ya, lebih banyak gitu ya. Kita akan coba praktek gitu ya, seperti yang saya bilang. Oke, sebelumnya teman-teman kita udah belajar ya soal sebelumnya tuh di ininya di snowboarder itu kita udah banyak banget ya bikin bikin follow kamera, edge collider gitu segala macem gitu ya. Nah, dan saya harap semoga teman-teman ke depannya ini ya cukup paham lah ya dengan ininya ya em, dengan materi yang sebelumnya nanti kita bahas gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Jadi gini teman-teman ya, sebelum kita masuk ya ke obstacle course, kalau teman-teman udah nonton sebelum-sebelumnya ya, yang materi sebelumnya, insya Allah ini akan menjadi lebih mudah ya. Soalnya di materi sebelumnya itu kita juga lebih banyak ngomongin soal ya kita sebutnya kayak teori gitu ya segala macem gitu. Tapi saya juga sembari dengan saya selingin dengan ini teman-teman, dengan apa tuh sebenarnya? Dengan prakteknya juga ya, jadinya teman-teman bisa cukup paham gitu ya segala macem gitu ya. Oke, sip. Untuk Unity yang sekarang saya pakai juga masih pakai yang 2021 teman-teman ya. Jadi jangan terlalu khawatir, nggak perlu ganti apa-apa ya, masih pakai yang sama gitu teman-teman ya. Oke, sip. Oke, jadi ya untuk pembagian materi nanti kita akan bagi ya menjadi sekitaran 10 atau lebih materi yang akan saya buat sedemikian rupa biar teman-teman gampang gitu ya. Dengan total waktu yang untuk materi ini kita akan menggunakan waktu sekitar ya mungkin kita bisa pakai itu 3 sampai 3,5 jam ya yang akan kita gunakan untuk materi ini gitu teman-teman. Ya, sip. Untuk setiap materi akan saya buat sedemikian rupa ya, tadi 20 menit atau lebih gitu, atau mungkin sedikit beberapa akan saya ubah menjadi lebih simple dengan maksud lebih sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Oke, so far untuk introduction ya ini ya. Dan untuk materi pertama yang nanti akan kita bahas itu dari awal saya coba lihat kita akan belajar mengenai introduction method ya teman-teman ya. Di dalam pembuatan game ini kita akan belajar tentang introduction method segala macam. Jadi teman-teman bisa paham tentang obstacle course dengan Unity dengan apa ya sebenarnya dari garis umumnya gitu akan mencakup lebih luas gitu teman-teman ya. Nanti kita akan coba ngebahas introduction method ya juga ya. Lalu setelah ada introduction method itu nanti introducing variable, oke? Nah, ini sudah kita pelajarin ya di week pertama ya di awal-awal. Tapi akan kita coba lagi ya untuk game obstacle course ini biar nge-refresh ini ya apa sih namanya? Nge-refresh ini teman-teman juga gitu ya tentang Unity gitu segala macam. Pada dasarnya kita akan kembali ke awal sedikit ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Tapi akan kita selingin ya dengan pembuatan game gitu ya. Obstacle course ini dimana kita akan menggunakan mobil dan objek lainnya ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Setelah introducing variable kita akan nyoba gunakan using input ya, using input get axis. Oke, nanti akan kita coba using input get axis untuk bisa menentukan arah dari mobilnya ya. Kemarin kita udah bahas ya teman-teman ya, ada x axis sama y axis gitu ya teman-teman ya. Tahu kan perbedaannya? Nah, x axis itu nanti kita akan
dia mencakupi kiri dan kanan ya teman-teman ya, horizontal. Sementara y axis itu dia akan ke atas bawah teman-teman. Oke. Nah, singkatnya kayak gitu. Untuk yang tentang axis ya teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan using input get axis buat apa? Biar kita bisa membuat kendaraan kita ini bergerak gitu ya, selayaknya kayak mobil gitu ya teman-teman. It's easy lah jatuhnya. Oke. Nah, terus juga setelah itu ada apa lagi? Ya. Setelah input get access kita akan tambahin add asset teman-teman. Oke, dengan maksud kita akan coba bikin inian aset ya teman-teman. Kita akan nyoba pakai aset ya yang nanti kita bisa ambil dari aset store Unity dan segala macam gitu. Nanti akan kita gunakan juga. Oke. Dan ya, it's gonna be fun lah jatuhnya gitu. Oke. Setelah add asset nanti ada basic level layout ya, dimana kita akan coba ngebikin levelnya ya teman-teman ya, secara basic gitu. Jadi kita akan bikin levelnya mulai dari ya, kita akan bikin track ya, bikin rumah, bikin pohon, segala macam nanti akan kita bahas, akan kita coba ya dalam pembuatan game ini gitu teman. Jadi pokoknya teman-teman ikutin aja ya, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Dan saya harap nanti teman-teman paham yang untuk yang ini ya, yang soal yang level layout ya. Tapi juga buat teman-teman yang suka desain level, suka desain, suka ya suka yang berbau-bau inilah ya, bikin layout gitu ya, background segala macam, bikin level, ini cocok banget buat teman-teman karena nanti akan juga kita bahas ya teman-teman ya. Buat sedikit pendahuluan ya, biar nanti nggak kaget juga gitu loh teman-teman. Oke. Nah, ada setelah basic level layout, ada simple follow kamera gitu. Sebelumnya kita udah ngepelajarin tentang Cinemachine ya teman-teman ya, dimana kita menggunakan kamera ya gitu ya, menggunakan apa sebutannya, menggunakan kamera biar kameranya itu bisa ngikutin karakternya gitu. Dan kita akan gunakan juga ini ya, menggunakan following kamera untuk ngebuat kamera dari kita ini bergerak mengikuti mobilnya gitu ya teman-teman. Jadinya kita melihat mobil kita tuh bergerak gitu ya, dan kameranya itu ngikutin gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu dari simple follow kamera ya, chase kamera gitu teman-teman. Lalu kita akan coba pakai if statements gitu ya. Nah, if statement itu juga pernah kita bahas juga ya di week pertama, dimana kita akan menggunakan if gitu ya, if string segala macam itu akan kita pakai, soalnya itu yang paling fundamental. Oke? Yang paling basics buat teman-teman. Jadi dan kita akan introduce lagi itu di materi ini gitu teman-teman ya. Sedikit ini juga, sedikit apa tuh namanya, sedikit pengulangan gitu ya, review gitu teman-teman, biar teman-teman juga bisa ingat-ingat lagi gitu. Selain if statements ada juga teks teman-teman, di mana kita akan menggunakan teks ya. Teks itu apa kak? Teks itu jadi dia tuh semacam kayak apa sebutannya? Kayak semacam layer gitu segala macam dalam Unity gitu ya. Teks itu jadi buat nentuin mana posisi atau lokasi atau letak dari sprite yang ada di Unity teman-teman. Nah, itu akan kita menggunakan teks gitu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti akan diselingin dengan if statement juga teman-teman. Lalu kita akan coba ngebuat how to destroy object gitu ya. Apa sih obstacle course kalau nggak ada objek yang destroy gitu ya, yang hancur gitu. Akan kita bahas juga how to destroy object gitu ya. Soalnya biar gamenya lebih seru gitu, lebih fun gitu, lebih menyenangkan, kita akan menggunakan juga kita akan pelajari how to destroy object gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, selain how to destroy object, yang ketiga lalu terakhir yang kedua tuh setelah itu ada how to get komponen ya teman-teman ya. Kita akan menambah-nambahkan komponen, mencari komponen segala macam gitu yang akan kita bahas gitu juga. Dan terakhir ada boost and bumps ya. Karena kita gamenya berbasis mobil-mobilan gitu, pastinya akan lebih cocok kalau ada boost, ada apa sih betulnya nitro lah, ada turbo segala macam. Nah, ini nanti akan kita gunakan juga ya. Dan juga ada bumps, ada penghalang gitu ya, roadblock segala macam akan juga kita tambahkan gitu teman-teman. Jadi gimana? Menarik banget kan? Nah, ini adalah materi yang akan kita coba bahas ya tentang obstacle course ini.
di minggu ketiga ini gitu ya teman-teman. Oke sip ya, baik teman-teman, nanti kita coba nanti di materi di video selanjutnya akan kita coba materinya mengenai introducing methods dulu ya, dari awal dulu kita ke basic ya. Ya kita akan coba bahas bersama-sama. Oke sip teman-teman ya, itu saja. Terima kasih untuk mendengarkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman. Bye bye.